Bayangkan sebuah kehidupan di mana waktu tidak pernah ditemukan. Sebuah dunia tanpa jam dinding, tanpa kalender, bahkan tanpa kata untuk menyebut besok atau kemarin. Di jantung Afrika, tepatnya di dataran tinggi Tanzania Utara, hidup sebuah kelompok manusia yang seolah-olah menolak untuk ikut dalam arus peradaban modern selama puluhan ribu tahun. Mereka adalah suku Hadzabe, masyarakat yang tidak mengenal konsep kepemilikan lahan, tidak pernah menanam satu biji benih pun untuk bertani, dan tidak memelihara satu ekor pun hewan ternak. Hidup mereka adalah cerminan kemurnian, bergantung sepenuhnya pada apa yang disediakan alam setiap detiknya. Mari kita melangkah masuk ke dalam kehidupan para penjaga tradisi pemburu pengumpul terakhir di muka bumi, di mana kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, melainkan dari seberapa banyak madu liar yang berhasil ditemukan hari itu, bukan esok hari, dan hanya hari itu saja. Konteks sejarah. My name is Chaba. Hadzabe bukan sekedar kelompok etnis biasa. Secara genetika, mereka diyakini sebagai salah satu garis keturunan langsung tertua dari populasi manusia pertama yang mendiami Afrika Timur. Bukti-bukti arkeologi di sekitar Danau Iasi menunjukkan bahwa nenek moyang mereka telah berpijak di tanah yang sama selama lebih dari 10.000 tahun, tanpa banyak mengubah pola hidup mereka. Keunikan mereka yang paling mencolok terletak dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Hadza. Ini bukan bahasa biasa. Hadza dipenuhi dengan suara klik atau decak yang dihasilkan dari lidah dan langit-langit mulut. Yang luar biasa, para ahli linguistik dunia sepakat bahwa bahasa ini tidak memiliki hubungan keluarga dengan bahasa manapun di seluruh dunia. Hadza adalah pulau bahasa yang terisolasi, sebuah fosil hidup dari cara komunikasi manusia purba yang masih bertahan hingga detik ini. Ketangguhan fisik, adaptasi manusia super. Ribuan tahun hidup di alam liar telah membentuk fisik suku Hadzabe menjadi sangat luar biasa. Penglihatan dan pendengaran mereka sangat tajam, jauh melampaui kemampuan manusia modern yang terbiasa dengan layar ponsel dan kebisingan kota. Mereka mampu melihat pergerakan kecil seekor antelop di balik semak-semak yang rimbun dari jarak yang sangat jauh, atau mendengarkan dengung lebah madu yang berada ratusan meter di atas pohon. Selain itu, sistem imun mereka adalah salah satu yang terkuat di dunia. Mereka bisa minum air mentah yang keruh dan bercampur tanah dari kubangan atau sungai tanpa pernah mengalami diare atau infeksi. Kulit mereka pun lebih tebal, terutama di area telapak tangan dan kaki, serta memiliki toleransi yang tinggi terhadap cuaca panas menyengat yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius di siang hari. Kehidupan sehari-hari, definisi bersih yang berbeda. Suku Hadzabe sering terlihat kotor, berkulit gelap, dengan gigi yang dipenuhi jigong dan tampak kekuningan. Mereka juga tidak terbiasa mandi atau membersihkan tubuh, termasuk menggosok gigi dengan cara yang kita anggap umum. Bagi kita, kebersihan identik dengan sabun, air, dan wangi parfum. Tapi bagi Hadzabe, konsep itu jauh berbeda. Mereka tidak melihat bersih dari seberapa sering tubuh disiram air, melainkan bagaimana tubuh tetap berfungsi dan terlindungi di alam. Air bagi mereka adalah sumber daya yang berharga. Karena itu, mandi bukan prioritas utama. Sebagai gantinya, mereka membiarkan abu dan debu menempel di tubuh. Abu, sisa pembakaran kayu atau bahan alami, digunakan sebagai lapisan pelindung, membantu mengeringkan keringat yang lekat, mengurangi bau, bahkan melindungi dari gigitan serangga. Jadi, apa yang bagi kita terlihat kotor, bagi mereka justru adalah cara paling efektif untuk bertahan hidup di lingkungan semi kering Tanzania. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak menggunakan air sama sekali. Dalam kondisi tertentu, mereka tetap memanfaatkan air dari mata air, sungai, atau danau terdekat. Namun, akses terhadap air bersih tidak selalu mudah, tergantung musim dan kondisi lingkungan. Bahkan mereka tak segan minum air mentah yang keruh. Seiring waktu, tubuh mereka beradaptasi dengan kondisi tersebut, membuat mereka lebih terbiasa menghadapi lingkungan yang keras.
Mata pencaharian, seni berburu dan simbiosisme mistis. Suku Hadzabe hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka berburu hewan liar seperti burung, babi hutan, kijang, hingga antilop dengan menggunakan busur dan panah. Busur mereka dibuat dari kayu lokal yang kuat, sementara ujung panahnya sering dilapisi racun dari tanaman beracun agar buruan cepat lumpuh atau mati. Racun ini bukan sembarangan. Salah satu yang sering digunakan berasal dari tanaman Adenium obesum atau yang dikenal sebagai mawar gurun. Getahnya mengandung zat beracun yang dapat menyerang jantung hewan. Prosesnya pun cukup rumit. Getah diambil dari batang atau akar, lalu dipanaskan hingga mengental sebelum akhirnya dioleskan ke ujung panah. Hasilnya, sekali terkena, hewan buruan bisa melemah dalam waktu singkat tanpa merusak dagingnya. Setelah berburu, mereka sering langsung mengkonsumsi hasil tangkapan mereka, bahkan terkadang tanpa dimasak. Daging, jeroan, hingga bagian dalam tubuh hewan dianggap sebagai sumber nutrisi yang penting. Bagi mereka, makanan mentah bukan sesuatu yang aneh, melainkan cara paling alami untuk mendapatkan energi. Namun, hidup mereka tidak hanya bergantung pada daging. Suku Hadzabe juga mengandalkan berbagai sumber makanan dari alam, seperti madu, umbi-umbian, dan biji-bijian liar. Madu menjadi salah satu yang paling disukai. Rasanya manis dengan sedikit keasaman, tergantung dari jenis bunga yang menjadi sumber nektarnya. Umbi-umbian liar, seperti dari jenis Vigna atau Dioscore, menjadi sumber karbohidrat utama. Rasanya cenderung netral hingga sedikit manis, dengan tekstur yang lembut setelah dimasak. Sementara itu, biji-bijian seperti biji baobab atau kacang liar menjadi pelengkap dengan rasa yang khas, sedikit asam untuk baobab dan gurih untuk kacang-kacangan. Kombinasi makanan ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan mereka tentang alam. Mereka tahu apa yang bisa dimakan, kapan harus mencarinya, dan bagaimana memanfaatkannya tanpa merusak lingkungan tempat mereka bergantung. Struktur sosial, egalitarianisme tanpa pemimpin. Di dunia Hadzabe, tidak ada raja, tidak ada kepala suku, dan tidak ada hierarki. Semua orang setara. Jadi mereka nggak harus repot menentukan siapa kepala suku mereka, bahkan siapa kepala rumah tangga pun juga nggak ada. Setiap keputusan, mulai dari kemana harus berpindah tempat tinggal hingga bagaimana membagi hasil buruan, diambil melalui diskusi bersama. Hasil buruan tidak pernah disimpan sebagai milik pribadi. Jika seorang berhasil memanah seekor antilop, maka seluruh kelompok akan memakannya bersama-sama sampai habis hari itu juga. Prima di riuscire a prenderlo, poteva strapparmi via la faccia, ma l'ho ferito ed è scappato via. Quando corrono a quattro zampe sono più veloci e feroci di noi. Si muovono in modo imprevedibile e possono facilmente nascondersi sugli alberi. Ma noi li superiamo in astuzia usando le frecce. Dalam mendidik anak, mereka menanamkan ketangguhan sejak dini dengan cara yang mungkin terdengar ekstrim bagi kita. Jika seorang bayi atau anak kecil terlalu sering menangis tanpa alasan jelas, sang ibu akan memberikan goresan luka kecil menggunakan pisau tajam di pipi bagian bawah mata. Rasa perih dari luka itu bertujuan agar anak tersebut sadar akan kerasnya hidup dan belajar untuk tidak cengeng. Ini bukan kekejaman, melainkan bentuk inisiasi mental agar mereka siap menghadapi tantangan alam liar yang tidak kenal ampun. Konsep hidup,
1 adalah sendiri, 2 adalah dengan. Pola pikir Hadzabe tentang angka dan waktu adalah hal yang paling sulit dipahami oleh logika modern. Mereka tidak mengenal matematika. Dalam bahasa mereka, hanya ada konsep sendiri, 1, dan dengan, 2. Analogi sederhananya begini, jika seorang pemburu membawa seekor babi hutan, dia akan bilang dia membawa babi yang sendiri. Jika ada 2 babi, dia menyebutnya dengan. Tapi jika ada 3, 5, atau bahkan 100 babi, mereka tidak akan repot menghitungnya. Mereka hanya akan berkata bahwa babi itu banyak. Bagi mereka, menghitung masa depan atau mengenang masa lalu adalah kesia-siaan. Mereka tidak punya kalender, tidak tahu berapa umur mereka, dan tidak merayakan hari kelahiran. Hidup adalah tentang saat ini. Jika perut kenyang, mereka bermain dan menari. Jika lapar, mereka pergi berburu. Sesederhana itu. Bahkan pernikahan dilakukan tanpa pesta. Jika seorang pria dan wanita sepakat hidup bersama, maka saat itu jugalah mereka dianggap sebagai keluarga. Namun, harmoni yang telah bertahan selama ribuan tahun ini perlahan mulai berubah. Belakangan ini, suku Hadzabe mulai sering muncul di media sosial. Video tentang kehidupan mereka, cara berburu, makan, hingga keseharian mereka menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang dari seluruh dunia. Fenomena ini membuat mereka semakin dikenal, tapi juga membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Entah ini bisa dianggap sebagai berkah atau justru musibah. Di satu sisi, perhatian dunia membuka peluang. Mereka lebih dikenal, lebih terlihat. Tapi di sisi lain, arus wisatawan mulai berdatangan. Semakin banyak orang ingin melihat langsung kehidupan mereka, bahkan ikut merasakan hidup seperti Hadzabe. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Di era sekarang, media sosial memang mampu mengubah tempat yang sebelumnya terpencil menjadi tujuan wisata populer dalam waktu singkat. Dan itulah yang mulai terjadi. Hadzabe yang dulu hidup relatif terisolasi, kini perlahan tersentuh globalisasi. Wisatawan datang membawa berbagai hal dari dunia luar, minuman soda, makanan modern, bahkan buah-buahan tropis yang secara alami sulit tumbuh di wilayah mereka. Mereka juga mulai diajak ke kota, dikenalkan dengan pakaian modern dan perlahan bersentuhan dengan gaya hidup yang sama sekali berbeda dari cara hidup tradisional mereka. Perubahan ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat besar. Karena yang berubah bukan hanya apa yang mereka makan atau pakai, tapi juga cara mereka memandang hidup. Dari yang sebelumnya hidup sepenuhnya bergantung pada alam, kini mulai ada pengaruh dari luar yang perlahan menggeser keseimbangan itu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka bisa bertahan, tapi seberapa jauh mereka bisa tetap menjadi Hadzabe di tengah dunia yang terus mencoba masuk ke dalam kehidupan mereka. Itulah kisah mendalam tentang suku Hadzabe, manusia purba terakhir yang masih tersisa di bumi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tetes terakhir. Jika video ini memberikan sudut pandang baru bagi kalian, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian sanggup hidup tanpa tahu hari dan jam seperti mereka? Untuk terus mendukung perkembangan channel Jam Istirahat agar tetap mandiri dan bisa menyajikan riset-riset unik dari belahan dunia lainnya, kalian bisa memberikan dukungan donasi melalui https://saweria.co/Satyalangit. Setiap rupiah dari kalian sangat berarti untuk proses produksi video kami selanjutnya. Saya Satyalangit, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.